adalah berdalil dengan mimpi, ya, berdalil dengan mimpi, ya, atau menafsirkan dengan mimpi, atau bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua bukan metode pendalilan. Dalam buku usul fikih manapun tidak ada bahwasanya kita mau membangun suatu pendalilan dengan mimpi, enggak ada. Ya. Ya, mimpi itu hanya sekedar istiqnas, penguat. Kalau sudah ada pembahasan, sudah ada dalilnya, kemudian sekedar menguatkan dengan mimpi itu boleh, tapi menjadikan mimpi sebagai dalil untuk pembenaran atau kemudian untuk menimbulkan suatu ibadah yang baru, maka ini tidak ada disebutkan dalam buku-buku fikih sama sekali. Hal ini kenapa? Karena mimpi itu ada sebagaimana disebutkan ada 3 macam. Ar-ru'ya salas. Mimpi itu ada 3. Namanya hadithun nafs, ada namanya takhwifus syaitan, dan ada busyra min Allah. Mimpi ada 3. Bisa jadi pembicaraan hadithun nafs, yaitu orang ketika belum tidur ngobrol. Kemudian obrolannya dibawa dalam mimpi. Dan itu sering terjadi. Ya. Dia bicara tentang suatu bisnis atau apa, atau dia mungkin diskusi dengan kawannya tentang masalah agama, kemudian terbawa dalam mimpi. Itu namanya hadithun nafs, ya, pembicaraan jiwa yang dibicarakan tatkala masih sadar kemudian terbawa dalam mimpi. Yang kedua, dan ini bukan dalil sama sekali. Yang kedua misalnya takhwifus syaitan, syaitan menggoda manusia lewat di alam nyata maupun dalam alam mimpi, menakut-nakuti, membuat sedih dan yang lainnya. Ya, syaitan bisa menggoda. Atau yang ketiga, busyra min Allah, adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bisa pastikan mimpi yang kita mimpi ini berkaitan dengan masalah fikih yang sedang kita bahas, misalnya ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga butuh penafsiran. Karena kebanyakan mimpi datang bukan dalam plak begitu, tapi butuh penafsiran sebagaimana dalam hadis-hadis. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika menafsirkan mimpi sang raja. Jadi bukan plak sesuatu yang datang, tapi perlu ditafsirkan. Seperti sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Ini kan butuh mimpi. Seperti Nabi SAW bermimpi melihat Umar bin Khattab, kemudian izarnya sampai di bawah mata kaki. Ya, ini perlu tafsir, ya, yang menunjukkan bahwasanya imannya kuat misalnya. Ya. Dan dalam hadis-hadis demikian, bukan mimpi pelak sebagaimana yang dilihat dalam mimpi itu yang terjadi. Bukan demikian. Kebanyakan mimpi hanyalah isyarat-isyarat yang perlu ditafsirkan. Ini semakin melemahkan mimpi dijadikan dalil. Kemudian tafsiran tersebut terkadang benar, terkadang salah. Oleh karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya, inni ra'aitu lailata fil manam. Ya, dia mengatakan, Rasulullah, saya bermimpi tadi malam, mimpiku begini. Ya, maka kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wallahi la tada'anni fa'aburaha. Ya Rasulullah, biarkan aku tafsirkan mimpinya. Jadi kata Abu Bakar, dia ingin menafsirkan mimpi orang tersebut. Kemudian Abu Bakar pun menafsirkan mimpi tersebut. Ya. Maka apa kata Abu Bakar setelah itu? Ya Rasulullah, asabtu am akhta'tu. Saya menafsirkan mimpi orang tersebut, ya Rasulullah. Saya benar atau salah? Kata Nabi SAW, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Kau benar sebagian dan kau salah sebagian. Bayangkan, ini yang menafsirkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saja bisa benar sebagian, bisa salah sebagian, apalagi selain Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini semua dalil bahwasanya mimpi bukan dalil. Dia hanya berkaitan dengan sesuatu yang sudah berlaku atau istiqnah sebagai penguat, bukan sebagai dalil tersendiri, ya. Oleh karenanya saya sering sampaikan bagaimana Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika seorang bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata besok adalah puasa Ramadan atau besok Idul Fitri, maka Imam Nawawi berkata yang dijadikan dalil bukanlah perkataan Nabi dalam mimpi, tapi yang dijadikan dalil adalah perkataan Nabi di alam nyata, yang Nabi pernah berkata kepada para sahabat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat hilal. Itu yang lebih kuat. Seandainya benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi. Ya, seandainya benar-benar, itu pun belum tentu Nabi yang dia lihat, ya, karena banyak orang bisa mengaku sebagai Nabi. Kalaupun benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi, maka di depan kita ada 2. Sabda Nabi dalam mimpi atau sabda Nabi di alam nyata. Ya. Tentu kalau kita merajihkan, lebih kuat sabda Nabi di alam nyata. Nabi yang berkata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah karena melihat hilal dan berpuasalah karena melihat hilal. Oleh karenanya, terapkanlah perkataan Nabi yang di alam nyata, yang Nabi pernah berucap hal tersebut kepada para sahabat. Maka lihat hilal. Jangan berpegang dengan mimpi. Sama seperti seorang misalnya bermimpi Nabi menyuruh ceraikan istrimu, lihat dulu. Maka dilihat hukum apa yang diwasiatkan oleh Nabi berhadapan dengan istri seperti ini misalnya. Apakah dia mengikuti mimpi tersebut, maka dia mimpi bukan dalil secara tersendiri. Ya. Oleh karenanya,
Tidak boleh kita berdalil dengan mimpi. Apalagi mimpi tersebut menimbulkan ibadah-ibadah baru. Seperti sebagian orang mengatakan, aku mendapatkan zikir ini. Kenapa? Nabi yang kasih. Dapat ijazah dari Nabi dalam mimpi. Ya, enggak benar seperti ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi agama sudah sempurna ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, kalau ternyata agama masih ada ajaran-ajaran baru yang Nabi bisa transfer lewat mimpi, ya, berarti agama belum sempurna. Karena akan disempurnakan dengan ajaran-ajaran baru yang Nabi ajarkan lewat mimpi-mimpi, si fulan mimpi, si fulan mimpi, si fulan mimpi, bisa jadi syariat baru, zikir baru, mungkin salat baru, dan ini tidak benar, ya. Agama sudah sempurna. Dan ini yang menyedihkan banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya menjadikan mimpi sebagai dalil tanpa mengetahui itu mimpi dari syaitan atau bukan, kemudian tafsirannya bagaimana dia pun tidak tahu. Ya, kalaupun tafsirannya benar maka kita tahu bahwasanya tidak boleh mimpi menimbulkan ibadah yang baru. Beda kalau kita bermimpi ketemu Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, berdakwahlah engkau. Ya, tidak ada masalah. Sebagai penguat memang dakwah sudah disyariatkan. Rasulullah bermimpi mengatakan, bacalah Al-Quran setiap hari. Ya, tidak ada masalah. Ya, Rasulullah mengatakan, berbaktilah kepada orang tuamu misalnya. Ya, tidak ada masalah. Mimpi tersebut baik. Ini tanda kebaikan. Ya, karena mimpi atau enggak mimpi memang disyariatkan kita berbakti kepada orang tua. Tapi kalau Nabi ngajarin ibadah baru, maka ini musibah, ya, dan dilakukan oleh sebagian orang, bermimpi berdalil dengan mimpi. Contohnya banyak, tidak perlu saya sampaikan. Kemudian contoh dalam hal ini kesalahan juga seperti seorang menafsirkan ayat dengan mimpi, ya. Seperti misalnya mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Misalnya ada orang menafsirkan, ya, Allah berfirman kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan bagi manusia. Ternyata bermimpi, maksud dari ukhrijat linnas, keluar bagi manusia, akhirnya harus keluar daerah misalnya, berdakwah keluar daerah. Kita bilang ini metode tafsir yang baru. Tafsir bukan begitu yang diajarkan oleh para ulama. Tafsir itu ayat dengan ayat dengan hadis, ya. Kemudian ayat dengan perkataan para salaf, kemudian tafsir dengan secara bahasa, ya. Adapun tafsir dengan mimpi, maka ini enggak ada ceritanya. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan tafsir ayat ini adalah mimpinya begini. Kita bilang itu keluar dari metode tafsir yang benar, ya. Keluar dari metode tafsir yang benar. Atau seperti Ibnu Arabi yang bermimpi ketemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi menyuruh dia untuk menyampaikan suatu buku yang kemudian dia kumpulkan dalam kitabnya Fususul Hikam. Kata dia ini dari Nabi SAW. Ibnu Arabi yang diagungkan oleh orang sufi, ya. Ternyata dalam buku tersebut menyatakan Fir'aun masuk surga, ya. Dan macam-macamnya, bahwasanya perkataan Fir'aun, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, itu benar. Ini tentu mimpi yang ngawur, bukan Nabi yang datang ke